Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Arianto dari kelas HD Konsentrasi Falak. Di sini saya menjelaskan materi mengenai tahapan-tahapan dalam berkontrak. Di sini saya akan mengambil pendapat dari Inyoman Mudana, di mana ada 3 tahap subbab dalam tahap-tahap berkontrak. Yang pertama adalah pra berkontrak, tahap perancangan kontrak, kemudian tahap pasca perancangan kontrak. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pra perancangan kontrak. Pra perancangan kontrak ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum tahap perancangan kontrak. Yang pertama ada 4, yaitu tahap identifikasi para pihak, yang kedua tahap penelitian awal, kemudian yang ketiga pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, kemudian yang ketiga adalah negosiasi. Kemudian apa itu identifikasi para pihak? Identifikasi para pihak ini adalah mengidentifikasi dan menelaah para pihak yang berkontrak apakah sudah sesuai dengan kewenangan dalam hukum formil, dan orang yang tidak berwenang dalam melakukan suatu kontrak adalah orang yang masih di bawah umur, kemudian seorang istri, kemudian yang ketiga adalah orang yang berada di bawah pengampuan. Baik, setelah identifikasi para pihak, maka selanjutnya adalah tahap penelitian awal. Tahap penelitian awal di sini para pihak melakukan penelitian mengenai para pihak yang bersangkutan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Apakah keinginannya atau tujuan-tujuannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak. Intinya, dalam penelitian awal ini berisi tentang isi dari suatu kontrak tersebut, baik itu pembayaran, ganti rugi, kewajiban, hak, dan lain-lain yang terkait dengan isi dari sebuah perjanjian. Setelah melakukan penelitian awal, kemudian pembuatan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Jadi Memorandum of Understanding ini dibuat ketika para pihak ingin melakukan suatu perjanjian. Jadi kesepahaman para pihak untuk melakukan perjanjian. Baik, setelah pembuatan MOU, maka tahap selanjutnya adalah negosiasi, di mana negosiasi ini dilakukan oleh para pihak dengan tujuan untuk tawar-menawar mengenai tujuan dari masing-masing pihak sehingga menemui titik temu kesepakatan. Jenis negosiasi ada 2, yaitu satu negosiasi lunak, yang kedua adalah negosiasi keras. Negosiasi lunak ini biasanya terdapat di kalangan sahabat ataupun keluarga dengan tujuan hubungan baik. Kemudian negosiasi keras ini biasanya sudah dalam tahap titik yang rumit ataupun sulit dalam menyelesaikan kontrak tersebut. Kemudian apabila sudah menyelesaikan tahap pra perancangan kontrak, maka selanjutnya adalah tahap perancangan kontrak, di mana tahap ini adalah tahap yang paling vital karena menentukan benar atau tidaknya suatu kontrak ataupun sudah sesuai atau tidaknya para pihak dengan kontrak tersebut, sehingga perlu ketelitian yang tinggi dalam pembuatan perancangan kontrak. Baik, tahap pertama dalam perancangan kontrak adalah tahap pembuatan draft kontrak, di mana di sini berisi naskah atau konsep suatu kontrak, yaitu misalnya judul, para pihak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tahap saling menukar draft kontrak, di mana para pihak menukar masing-masing draft kontrak yang telah dibuatnya sehingga bisa mengetahui apa yang dibuat oleh draft dari para pihak masing-masing. Baik, kemudian yang ketiga adalah tahap revisi. Tahap revisi ini apabila rancangan kontrak sudah selesai dan harus diserahkan oleh salah satu pihak, baik pihak pertama ataupun pihak kedua, untuk dilakukan revisi. Baik, yang keempat adalah penyelesaian akhir, di mana ketika para pihak sudah sepakat, maka akan menyudahi pembuatan naskah kontrak tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana ditandai dengan menandatangani surat kontrak oleh masing-masing pihak. Baik, apabila sudah tahap perancangan kontrak, maka tahap selanjutnya adalah tahap pasca perancangan kontrak. Di tahap ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pelaksanaan dan penafsiran. Kemudian yang kedua adalah
alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dan penafsiran dalam kontrak? Jadi pelaksanaan ini artinya bahwa para pihak ini melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuat. Kemudian untuk penafsiran ini adalah menafsirkan lagi kontrak-kontrak, isi kontrak yang masih belum jelas di dalam perjanjian tersebut. Namun perlu diketahui penafsiran hanya berlaku bagi isi perjanjian yang tidak jelas kata-katanya. Dan tahap terakhir pasca perancangan kontrak adalah tahap alternatif penyelesaian sengketa, di mana para pihak bebas menentukan di mana penyelesaian sengketa dilaksanakan, baik itu di ligitasi, di pengadilan ataupun non ligitasi. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ini sudah terdapat dalam kontrak dari para pihak tersebut. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.